Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Nanti kalau ibu tanya gimana kabarnya anak-anak, jawabnya Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, sekali lagi ya. Ibu tanya bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang semangat berpuasa pada bulan Ramadan. Sebelum itu, mari kita belajar. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu ya. Baik, kita berdoa secara bersama-sama. Dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fa'man. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, anak-anak terlebih dahulu menyiapkan alat tulis, buku paket, dan buku tulis di atas meja. Baik, sudah siap semua? Alhamdulillah sudah siap. Baik, bukunya dibuka ya, buku paketnya pada halaman 71, yaitu tentang semangat berpuasa Ramadan. Anak-anak tahu gak sih berpuasa itu apa? Apa sih itu puasa? Ada yang tahu? Ya. Menahan diri. Ya, menahan diri dari apa? Ya, betul, menahan diri dari makan, dari minum, dan menahan diri dari apa lagi? Hawa nafsu. Ya, semua betul. Baik, di sini Ibu akan menerangkan pengertian dari berpuasa. Puasa dalam bahasa Arab yang adalah asyam atau asyam, atau juga bisa as-saum, ya artinya menahan diri dari sesuatu. Menurut istilah juga, berpuasa adalah menahan diri dari makan dan minum, seperti yang tadi anak-anak jelaskan, yaitu menahan diri dari makan dan minum serta segala sesuatu yang membatalkan puasa, dari terbenamnya matahari hingga terbenamnya matahari hingga dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, atau hingga azan maghrib berkumandang. Baik, yang kedua kita memasuki yaitu syarat sah berpuasa. Siapa di sini yang tahu syarat sah berpuasa? Angkat tangan. Ya, silakan. Ya, betul sekali. Yang pertama adalah beragama Islam, di mana kita berpuasa dikhususkan untuk orang yang beragama Islam. Yang kedua apa yo? Ya, betul, mumayyiz. Apa sih itu mumayyiz? Ya, mumayyiz adalah sesuatu yang bisa dibedakan antara hal yang baik maupun yang hal buruk. Dimana yang ketiga adalah suci dari hadas dan nifas, terkhususnya untuk perempuan. Baik, syarat sah berpuasa yang terakhir itu apa sih? Ada yang tahu? Ya, betul. Pada waktu yang diperbolehkan berpuasa. Maksudnya adalah apa? Tidak sah berpuasa pada waktu-waktu yang dilarang dilakukan. Waktu apa saja sih yang dilarang? Ada dua. Apa itu? Hari raya dan hari tasyrik. Hari raya itu hari raya apa saja sih? Ada yang tahu? Ya, betul. Hari raya Idul Adha dan hari raya Idul Fitri. Jadi kita dilarang berpuasa pada hari-hari tersebut. Bisa diulang hari apa saja? Ya, yang pertama hari tasyrik, yang kedua hari raya Idul Adha, dan yang terakhir adalah hari raya Idul Fitri. Baik, kita masuk yang ke selanjutnya, pembahasan syarat wajib berpuasa. Apa sih syarat wajib berpuasa? Yang pertama apa? Ya, berakal. Gimana kita sebagai seorang muslim harus mempunyai akal dan bisa orang yang gila tidak wajib berpuasa. Jadi yang berwajib berpuasa adalah orang yang berakal. Dan yang kedua adalah balik, di mana orang yang balik diwajibkan untuk berpuasa pada bulan Ramadan. Yang ketiga adalah kuat untuk berpuasa. Orang yang tua, lemah atau sakit parah tidak diwajibkan berpuasa. Selanjutnya kita akan membahas tentang
rukun berpuasa. Rukun berpuasa tuh ada berapa sih? Ya betul, ada 2. Yang pertama niat pada malam hari, yang kedua menahan diri. Niatnya apa sih? Ada yang tahu niat puasa? Baik, kita baca bersama-sama ya niat berpuasa. Bismillahirrohmanirrohim. Nawaitu soma godin an adai fardi syahri ramadhana hadi sanati lillahi ta'ala, amin. Ya artinya aku niat berpuasa untuk menunaikan kewajiban di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Yang kedua apa sih tadi tuh? Menahan diri. Menahan diri dari apa? Yaitu menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Pembahasan selanjutnya kita nih apa sih? Apa saja itu sunnah-sunnah dalam berpuasa? Hal-hal yang termasuk sunnah berpuasa itu apa saja? Yang pertama, ya betul, mengakhirkan makan sahur. Yang kedua yaitu menyegerakan berbuka puasa. Yang ketiga membaca doa sebelum berbuka puasa. Ada yang tahu membaca doa berbuka puasa? Baik, kita baca bersama-sama lagi ya. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma laka sumtu wabika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin, amin. Setelah itu kita berbuka dengan yang manis-manis. Nah, itu yang dengan manis-manis seperti apa? Misalnya seperti teh, susu, makanan atau kue-kue ringan, terutama untuk kurma. Nah, itu sangat menikmat untuk berbuka puasa dengan cara yang manis-manis. Selanjutnya apa? Memberi makan pada orang yang berbuka puasa dengan cara kita berbagi, bersedekah secara bersama-sama di musola-musola terdekat. Dengan itu kita bisa berbagi dan bersama-sama dan menunaikan berbuka puasa pada bulan Ramadan. Yang kelima yaitu memperbanyak sedekah. Nah, di mana memperbanyak sedekah ini? Contohnya seperti tadi, yaitu dengan cara berbagi pada saat berbuka puasa di masjid-masjid terdekat. Dan yang terakhir adalah memperbanyak membaca Al-Quran atau tadarus pada bulan Ramadan, sehingga menambah pahala kita pada bulan Ramadan. Selanjutnya kita akan membahas tentang hal apa saja sih yang dapat membatalkan puasa. Ada yang tahu di sini anak-anak? Iya betul, makan dan minum dengan disengaja. Itu termasuk enggak sih dalam membatalkan puasa? Ya betul, itu sangat termasuk ya. Tidak boleh makan dan minum. Kita harus menahan diri dari makan, minum maupun menahan hawa nafsu. Yang selanjutnya adalah muntah yang disengaja. Itu termasuk tidak boleh ya anak-anak. Selanjutnya keluar darah haid atau nifas, terkhususnya untuk ibu hamil maupun kita sebagai perempuan yang sudah balik. Setelah keluarnya haid itu kita diharuskan untuk segera membatalkan puasa. Yang selanjutnya atau gila atau hilang akal. Jadi seseorang yang gila tidak tahu yang mana hal yang benar dan mana yang hal yang salah, sehingga ia tidak diharuskan berpuasa. Yang selanjutnya adalah keluar mani dengan sengaja dan keluar dari agama Islam atau murtad. Itu tidak diwajibkan berpuasa, sehingga yang diwajibkan berpuasa adalah orang-orang yang beragama Islam. Yang selanjutnya adalah berniat untuk membatalkan puasa. Nah, kalau seseorang dalam berniat untuk membatalkan puasa saat sedang menjalani puasa, maka puasanya langsung batal. Jadi kita harus menahan diri dalam berucap maupun dan berpikir. Jadi kita harus mengucap yang baik-baik dalam menunaikan ibadah puasa. Baik, selanjutnya pembahasan kita adalah orang yang boleh tidak berpuasa. Ada nih beberapa orang yang tidak diperbolehkan dalam berpuasa. Yang pertama adalah orang yang sakit, di mana orang yang sakit
tidak diharuskan menunaikan ibadah yang berpuasa. Yang kedua adalah orang yang dalam perjalanan jauh atau musafir, di mana jarak perjalanannya ada melebihi dari 81 km. Sedangkan orang-orang yang di bawah dari 81 km diharuskan untuk berpuasa atau harus disanggupi untuk berpuasa. Yang selanjutnya adalah orang yang tua renta, sehingga kita tidak boleh memaksakan orang tua atau nenek-nenek yang sudah tua untuk menunaikan ibadah puasa. Dan yang terakhir adalah perempuan hamil atau menyusui, contohnya para ibu-ibu, sehingga tidak diwajibkan untuk menunaikan ibadah puasa. Kita akan selanjutnya membahas tentang hikmah puasa Ramadan. Apa saja sih hikmah puasa Ramadan? Yang pertama, ada yang tahu? Ya betul, menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Yang kedua, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, menyehatkan badan. Sehingga orang-orang yang berpuasa dikategorikan orang yang dalam keadaan sehat. Sehingga kalau kita mau sehat, kita harus berpuasa. Dan yang selanjutnya adalah menumbuhkan kasih sayang kepada fakir miskin. Yang selanjutnya juga meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menunaikan ibadah puasa. Yaitu selanjutnya melatih hidup disiplin, menghindarkan diri kita dari perbuatan yang buruk dalam menunaikan ibadah puasa dengan cara menahan diri. Dan yang terakhir adalah melatih kesabaran kita hingga terbenamnya matahari. Sekian penjelasan Ibu dalam semangat berpuasa Ramadan. Semoga pada puasa Ramadan selanjutnya kita bisa menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa, seperti yang tadi kita jelaskan secara bersama-sama ya anak-anak. Baik, sekian dari penjelasan dari Ibu. Kita akhiri dengan mengucapkan Alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.